Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang dirahmati oleh Allah. Setelah Nabi Adam mengetahui tentang kematiannya Habil disebabkan dibunuh oleh saudaranya Qabil, Nabi Adam mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Bahkan sampai ketawa pun tidak pernah lagi terdengar selama setahun. Sehingga Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu, dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi. Dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak mempunyai saudara sekandung. Apabila lahir anak itu, namailah dia dengan nama Syis." Bagaimanakah perjalanan hidup Nabi Syis? Simak selengkapnya. Inilah kisah Nabi Syis. Beberapa tahun setelah meninggalnya Habil, Allah mengaruniai Siti Hawa seorang anak laki-laki. Kemudian Siti Hawa dan Nabi Adam menamainya dengan nama Syis. Seraya mengatakan, "Aku menamainya dengan nama Syis karena Allah telah memberi pengganti Habil kepadaku." Arti Syis sendiri adalah pemberian Allah. Tidak seperti saudaranya, di ketika lahir memiliki pasangan kembar, sedangkan Nabi Syis lahir dengan seorang diri. Nabi Syis tumbuh sebagai pribadi yang memiliki akhlak mulia, juga memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibanding anak Nabi Adam yang lain. Sehingga Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi setelah Nabi Adam dan memberikan kepadanya 50 suhuf. Seperti sabda Nabi SAW, "Sungguh Allah menurunkan 104 suhuf, 50 diantaranya Allah turunkan kepada Syis." Sebelum Nabi Adam wafat, Nabi Adam berwasiat kepada Nabi Syis, mengajarkan kepadanya siang dan malam, mengajarkan ibadah apa-apa saja pada saat itu, dan memberitahu kepadanya akan terjadi topan dan banjir besar. Tentang wafatnya Nabi Adam akan kita bahas pada episode yang akan datang secara lengkap. Di dalam kisah Israiliyat disebutkan di antara wasiat Nabi Adam kepada Nabi Syis ialah memerangi Qabil. Berbeda pendapat dengan Mujahid di dalam kitab Qisasul Anbiya yang menyebutkan Qabil disegerakan azabnya oleh Allah setelah membunuh Habil. Sedangkan di dalam kisah Israiliyat disebutkan setelah Qabil membunuh Habil, Qabil melarikan diri ke bawah gunung dan membawa lari iklimah saudaranya. Mereka menetap di sana hingga membuat pemukiman di sana. Setelah beberapa dekade, keturunan Qabil semakin berkembang sehingga menjadi suatu pemukiman yang besar. Dan di pihak lain, Nabi Syis telah mendapat perintah dari Allah berupa larangan untuk berbaur bersama orang-orang dari kabilah Qabil. Ada perbedaan di antara kabilah Qabil dan kabilah Nabi Syis. Dari kabilah Qabil, laki-laki memiliki wajah yang jelek, sedangkan perempuan memiliki paras yang cantik. Sedangkan dari kabilah Nabi Syis, laki-laki memiliki wajah yang tampan dan wanita memiliki paras yang jelek. Kehidupan di kabilah Nabi Syis mengikuti dan mematuhi perintah-perintah Allah. Sedangkan kehidupan di kabilah Qabil mengikuti nalar daripada kakeknya Qabil. Pada suatu ketika, datanglah iblis ke kabilah Qabil, menyerupakan dirinya menjadi seorang lelaki muda yang sedang mencari pekerjaan. Dia mencari pandai besi yang biasa bekerja dengan logam, dan dia bekerja untuk pandai besi tersebut. Dan apa yang dilakukannya? Iblis menciptakan sebuah seruling. Dengan seruling tersebut dia keluar dan dia memperkenalkan seruling itu ke semua orang. Perlahan-lahan dia membuat suara-suara yang belum pernah didengar sebelumnya, sehingga menarik perhatian dari kabilah Qabil tersebut. Kemudian dia menciptakan drum kecil dan menabuhnya, sehingga membuat semua orang menghampiri untuk mendengarkannya. Lalu terbentuklah menjadi sebuah alunan suara.
dan mereka pun begitu asik menikmatinya. Seiring perjalanan waktu, perlahan-lahan mereka melupakan perintah-perintah Allah. Hari demi hari mereka semakin menikmati suara musik tersebut, sehingga setiap bagian tubuh mereka bereaksi terhadapnya, lalu mereka pun mulai menari. Inilah cara syaitan dalam menyiasatkan masyarakat dari kabilah-kabil, sehingga mereka menentukan malam-malam tertentu untuk memainkan musik dan membuat semua orang datang, layaknya seperti pesta. Hingga datang waktu di mana sebagian pemuda dari pihak Nabi Syed didatangi oleh syaitan, dan syaitan membuat keraguan di dalam hati mereka. Syaitan membuat mereka bertanya-tanya tentang hukum Allah. Pada suatu hari, pemuda dari kaum Nabi Syed mendengar suara tersebut. Mereka pun mendekatinya dan mendatangi arah suara karena mereka tidak tahu di mana mereka berada. Mereka mendengar seluring tersebut hanya sebentar dan langsung memikat mereka, sehingga sebahagian dari mereka mengatakan, "Mari kita lihat apa yang sedang terjadi." Lalu mereka turun dari gunung, dan dari beberapa jarak mereka memperhatikan. Mereka telah melihat perkampungan kabil yang sedang merayakan pesta. Kemudian mereka makin mendekatinya, sehingga mereka pun melihat wanita-wanita yang sangat cantik. Wanita dari kabilah-kabil pun ikut tercengang karena mereka melihat pria-pria yang sangat tampan. Sehingga para wanita mulai menggunakan apa yang biasa disebut dengan tabaruj, yaitu menampakkan kecantikan mereka dan mulai berdandan untuk menarik perhatian. Kemudian pria dan wanita pun mulai bercampur baur mengikuti alunan musik dan bersama-sama menari, menikmati alunan musik. Melihat hal ini, iblis pun mengambil kesempatan memainkan perannya, sehingga pergaulan bebas mulai terjadi tanpa batas. Mereka pun melakukan hubungan biologis. Hari demi hari kehidupan mereka semakin jauh dari perintah-perintah Allah. Para ulama mengatakan bahwa inilah saat awal mulanya zina dan hubungan di luar nikah. Para pria dari kabilah Nabi Syed setelah mendengarkan musik, kemudian mereka kembali ke kabilahnya. Mereka menceritakan kepada pemuda-pemuda yang ada di sana, sehingga membuat sebagian dari mereka menjadi tertarik untuk mengikutinya. Pria dari kabilah Nabi Syed pun kembali turun gunung dengan jumlah yang lebih besar untuk mengikuti pesta di kabilah-kabil. Satu persatu pria dari kabilah Nabi Syed pergi diam-diam untuk bergabung mengikuti pesta di kabilah Nabi Syed. Inilah dosa pertama yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga datanglah waktu di mana Allah memerintahkan kepada Nabi Syed untuk memerangi kabil, dan peperangan pun terjadi. Inilah peperangan pertama antara anak Adam. Pada peperangan tersebut Allah memenangkan Nabi Syed dan kabil kalah menjadi tawanan. Setelah ditawan, Kabil berkata kepada Nabi Syed, "Wahai Syed, jagalah persaudaraan di antara kita." Kemudian Nabi Syed menjawab, "Mengapa engkau sendiri tidak menjaganya? Engkau telah membunuh saudaramu Habil." Seketika kedua tangannya dibelenggu ke atas pundak, ditahan di tempat yang sangat panas hingga meninggal. Setelah meninggal, anak-anak keturunan Kabil ingin menguburkannya. Lalu muncullah iblis yang memperdayai. Iblis muncul dalam wajah malaikat dan berkata kepada anak-anak Kabil, "Jangan dikubur di dalam bumi." Iblis membawa 2 buah batu hablur dengan diberi lubang di tengahnya. Iblis pun memerintahkan mereka untuk memasukkan Kabil ke ruang di antara kedua batu itu, memberinya pakaian paling indah, lalu meminyaki dengan ramuan tertentu agar Kabil tidak mengering. Tidak hanya itu, iblis juga menyuruh anak-anak Kabil menyimpan di rumah, ditempatkan di atas kursi emas. Kemudian bagi siapapun yang masuk ke situ diminta untuk bersujud kepadanya 3 kali. Iblis pun memberi perintah lagi untuk membuat upacara tiap tahun dan berkumpul di sekelilingnya. Sementara itu, Nabi Syed setelah selesai menunaikan tugas untuk memerangi Kabil, dia pun pergi ke negerinya, kemudian menetap menjadi juru pemutus yang adil di antara manusia.
Selama masa kenabian, ia menjadi orang yang pertama kali bertransaksi dengan emas perak, menjadi orang yang pertama mengenalkan praktik jual beli, membuat takaran dan timbangan. Ia juga menjadi orang yang pertama melakukan penggalian tambang di dalam bumi. Setelah Nabi Syis meninggal dunia, tugas keagamaan dilaksanakan oleh anaknya Anusi. Sepertinggalnya digantikan oleh anaknya Kanin. Sepertinggalnya digantikan oleh anaknya Mahalair, yang di kalangan orang Persia mengenalnya sebagai penguasa 7 iklim. Ia adalah orang yang pertama menebang pohon, membangun perkotaan dan benteng-benteng besar. Dialah yang membangun kota Babilonia dan kota Sus al-Aqsa, mengalahkan iblis dan para pasukannya, mengusir mereka ke ujung-ujung bumi dan perbukitan, membunuh para jin pembangkang. Ia memiliki mahkota besar, sering berkhutbah di hadapan banyak orang, dan kekuasaannya bertahan selama 40 tahun. Setelah Mahalail meninggal dunia, tugas keagamaan digantikan oleh anaknya Yaris. Saat Yaris sekarat, beliau berwasiat kepada anaknya Hanuk untuk menggantikan tugas keagamaan, yang menurut riwayat masyhur, dia adalah Nabi Idris alaihi salam. Dan kisahnya akan kita bahas pada episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe channel kami supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.